Yang Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada siang hari ini dalam kesempatan pertemuan P2K2. Oh iya Bapak Ibu, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang masalah gizi pada balita. Nah, minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah stimulasi pada janin langkah pertama. Bagaimana Bapak Ibu, sudah dipraktekkan belum bagaimana cara untuk melakukan stimulasi? Kemudian sudah pahamkah apa itu stimulasi? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas langkah selanjutnya atau langkah yang kedua, yaitu praktek stimulasi pada janin langkah kedua. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan membagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok ya Bapak Ibu ya. Kelompok pertama, janin usia 3 bulan pertama. Kelompok kedua, janin usia 3 bulan kedua. Dan kelompok ketiga adalah janin usia 3 bulan ketiga. Bapak Ibu, silakan dibantu kelompoknya ya. Tugas Bapak Ibu adalah berdiskusi apa saja yang menjadi bagian dari stimulasi di janin usia 3 bulan pertama, janin usia 3 bulan kedua, dan janin usia 3 bulan ketiga, beserta alat apa saja yang bisa dipakai untuk melakukan stimulasi Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu dimulai diskusinya. Saya beri waktu kurang lebih 3-5 menit ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai? Kalau sudah, siapa yang mau maju ke depan untuk menuliskan hasil diskusinya? Untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, siapa? Silahkan. Kelompok pertama, kelompok Pak Arif, silahkan Pak, dituliskan Pak. Iya, beri tepuk tangan buat Pak Arif, benar sekali. Yang kedua, Pak Udin. Bagaimana? Oh, saya sendiri yang menuliskan. Baik. Untuk kelompok ketiga, usia 3 bulan yang ketiga, dengan pasangan suara. Oke, dengan suara. Alat digunakan apa Bapak Ibu? Headphone yang disambungkan dengan suara musik ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Baik, beri applause untuk Bapak Ibu semuanya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi untuk kelompok pertama, usia 3 bulan pertama, yaitu alat yang biasa bisa digunakan memang adalah tangan dari bapak atau ibu. Kemudian cara menggunakannya melakukan sentuhan secara perlahan atau harus ke perut ibu. Kemudian kelompok kedua, usia 3 bulan kedua, itu adalah lampu senter. Cara menggunakannya adalah lampu senter diarahkan atau disenterkan ke perut ibu, atau bisa juga menggunakan cahaya matahari. Kemudian kelompok yang ketiga, usia 3 bulan ketiga, alat yang digunakan adalah headphone dan Walkman atau alat musik. Kemudian headphone ditempelkan ke perut ibu sehingga bayi bisa mendengarkan suara. Jelas? Jelas. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita akan melakukan praktek stimulasi pada janin. Jadi sudah sebagai 3 kelompok tadi, sekarang tugas Bapak Ibu melakukan praktek stimulasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi. Kelompok pertama dengan sentuhan, kelompok kedua dengan cahaya, kelompok ketiga dengan suara. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan praktek stimulasinya ya. Iya Bapak Ibu, silakan. Iya, bagus sekali.
Kelompok pertama dengan sentuhan, kemudian kelompok kedua dengan menggunakan cahaya, rangsangan cahaya. Iya, kelompok ketiga dengan menggunakan rangsangan suara. Oke, setelah melakukan praktek simulasi ini tadi, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu rasakan? Bahagia, merasa lebih rileks atau santai, iya. Lebih tenang, oke. Ya, jadi pada dasarnya tujuan melakukan stimulasi ini adalah untuk merangsang sel saraf dan otak dari janin ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya rangsangan stimulasi ini diharapkan nanti bayi yang lahir tidak akan mengalami kekurangan atau tidak akan mengalami stunting. Kemudian stimulasi dapat diberikan sesuai dengan usia. Jadi kalau misalkan trimester pertama atau 3 bulan pertama tadi stimulasinya dengan cara sentuhan, lakukan sentuhan perlahan-lahan di perut ibu. Kemudian usia trimester kedua atau 3 bulan kedua itu dilakukan dengan memberikan cahaya, boleh dengan cahaya matahari, kemudian dengan senter. Dan usia di trimester ketiga, 3 bulan ketiga itu dengan suara. Boleh juga di trimester ketiga ini melakukan penggabungan dari ketiganya Bapak Ibu. Jadi dengan sentuhan, cahaya, dan suara. Jadi lebih kompleks, lebih lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kegiatan pemberian stimulasi ini itu dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak janin sehingga meningkatkan kemampuan panca inderanya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Sehingga nanti ketika bayi lahir tidak akan terjadi yang namanya stunting nih Bapak Ibu ya. Sampai di sini apakah cukup jelas Bapak Ibu? Sudah cukup jelas. Ya, selanjutnya tujuan dari diadakan stimulasi tadi juga adalah agar bayi atau janin ini itu mendapatkan stimulasi dan gizi yang tepat melalui ibu hamil. Sehingga dapat dipastikan ketika lahir anak cerdas dan tidak ada kekurangan. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi kan sudah ada kertas dan tabel janji diri. Nah, kertas dan tabel janji diri tadi sekarang tolong diisi, dibuat berdasarkan rencana tindak lanjut ke depan bagaimana. Jadi, misalkan apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya supaya mencegah anak nanti lahir tidak stunting. Silakan diisi Bapak Ibu ya. Baik, kumpulkan kalau sudah selesai tabel janji dirinya. Ya, saya terima Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kertas yang tadi plus metaplan yang satunya itu silakan dibawa di rumah, dipelajari, dibaca-baca dan dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Karena kan yang pertama ini adalah tabel janji diri, itu dibuat, dikumpulkan ke saya. Dan yang satu lagi kertas metaplannya silakan dibawa, ditempel di rumah Bapak Ibu untuk dibaca dan dipraktekkan. Bapak Ibu, terkait dengan langkah kedua hari ini tentang stimulasi pada janin, kalau tidak ada, baik. Kalau mungkin misalkan nanti ada yang ingin tanyakan lebih lanjut terkait dengan stimulasi ini, itu bisa menghubungi saya langsung nanti, atau bisa juga ke petugas kesehatan gizi puskesmas atau posyandu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini, sudah berkenan hadir di pertemuan kita P2K2 tentang gizi bayi dan balita, yang mana kita hari ini mempelajari tentang stimulasi pada janin. Nah, kita sudah melakukan praktek simulasi tadi, saya harap bisa dipraktekkan di rumah. Bapak Ibu luar biasa, hebat-hebat semua. Jangan lupa di masa pandemi ini tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.